Selamat pagi anak-anak semua, kelas 12 Multimedia 2. Semoga kalian selalu sehat ya dalam masa pandemi ini. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian satu kelasnya berapa siswa? Oh, 34. Biasanya jam PKN hari Rabu ya? Ya. Jadi di sini aku Bu Sarah mendapatkan tugas praktek ngajar dari Untirta di sekolah SMKN 1 Kota Serang dan sudah berkoordinasi dengan Ibu Dewantiari. Jadi saya meminta waktu kalian sebentar untuk menyampaikan materi bab 4 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Sebelumnya sudah di-download belum materi PowerPoint di Google Classroom yang dibagi pada hari Senin? Ya. Kalau sudah bisa sambil nanti kita simak ya, karena Ibu akan menjelaskan materi berdasarkan PowerPoint tersebut, dan jika belum silahkan di-download yang PowerPoint kemarin. Sekarang kita masuk ke pengaruh kemajuannya ya. Contoh sejarahnya itu adalah pada bangsa Indonesia saat mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu melalui radio BBC, berita kekalahan Jepang didengar oleh para pejuang kemerdekaan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Itu adalah salah satu contoh pengaruh positif teknologi untuk negara Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi. Penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita masuki tentang identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini dikemukakan beberapa alat yang sangat menunjang perkembangan, seperti televisi, komputer, dan telepon. Nah, sekarang kita masuk kepada pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek bagi seluruh kehidupan sebuah bangsa. Karena dalam setiap sebuah perkembangan itu pasti ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ada yang bisa sebutin nggak contoh pengaruh positif ke perkembangan iptek dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Mencari informasi. Betul ya. Cerdas ya kalian. Membantu memudahkan pekerjaan manusia. Ya, sebab sekarang dengan adanya iptek tuh kita bisa mempekerjakan sebuah pekerjaan dengan mudah hanya dengan genggaman handphone atau dengan bantuan komputer pun pekerjaan yang tadinya terasa sulit gitu untuk kita jangkau bisa dengan mudah hanya dengan menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Sekarang kita masuk ke pengaruh positif pada aspek politik. Nah, pada aspek politik, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Hal ini akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintah sehingga pada akhirnya akan terjadi pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil dan aspiratif. Nah, dengan adanya perkembangan iptek ini, kita dapat merasakan pada aspek politik seperti kita dapat mengetahui debat presiden dan debat wakil presiden di televisi. Jadi, contoh dari menjadikan nilai-nilai seperti demokrasi berpengaruh kuat adalah kita dapat mengetahui bahwa calon presiden kita memiliki visi dan misi apa. Jadi, kita dapat merasakannya pada aspek politik tersebut. Nah, untuk aspek ekonomi,
semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dan kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, contoh dari yang pertama itu semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Itu dapat kita temukan pada aplikasi e-commerce atau seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Nih, siapa nih yang suka belanja online selama masa pandemi nih, rumahnya selalu didatangi paket? Nah, iya, jadi kalian ketika belanja Shopee, Bukalapak itu tuh karena adanya investasi asing atau penanaman modal dari beberapa orang di dalam dan di luar negeri. Itu juga contoh yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia, sebab yang berjualan pada online shop tersebut pun UKM pun dapat memasarkan produknya. Nah, pada aspek sosial budaya, yaitu kemajuan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung, dan dapat memperoleh informasi dengan mudah dan dapat menciptakan pola berpikir yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan. Contoh mudahnya nih, di sekolah kalian pasti sudah ada laboratorium komputer dong? Ada, Bu. Nah, itu juga contoh dari kemajuan teknologi pada aspek sosial budaya. Jadi memudahkan kita untuk memperoleh informasi dalam bidang pendidikan. Nah, pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya pada gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint, ini adalah saat melakukan perekaman eKTP atau SIM. Di sini udah pada punya KTP dan merasakan perekaman eKTP seperti tersebut kan? Nah, itu contoh dari aspek hukum pertahanan dan keamanan. Jadi dengan kemajuan iptek kita dapat membuat SIM KTP secara mudah dan dapat dijangkau dengan waktu yang singkat. Namun dalam pengaruh positif pun terdapat pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini jangan sampai kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Contoh pada aspek politik adalah kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Contohnya seperti gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Anak, kalian harus tetap cinta terhadap negara Indonesia. Nah, pada aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, sehingga barang-barang Indonesia kalah nih sama barang-barang luar negeri. Siapa yang di sini suka ke mall untuk belanja-belanja barang branded? Nah, padahal kita punya produk dalam negeri loh yang gak kalah seperti brand Zara dan lain-lainnya. Jadi seperti itu pengaruh negatif. Jadi setelah kita mengalami perkembangan iptek di Indonesia, kita sebagai generasi muda nih, kita harus bisa bersikap selektif terhadap kemajuan iptek tersebut. Contohnya pada bidang politik, kita mengikuti segala demokratisasi yang ada di Indonesia. Seperti dalam waktu dekat ini kita mengikuti pilkada. Yang kedua, kita harus tetap cinta produk negara Indonesia. Jangan sampai kita terlalu cinta gitu tuh dengan brand luar negeri ya, seperti yang ada di mall-mall, dan kita jangan sampai muncul sifatnya hedonisme, yaitu sering belanja online gitu. Kita harus mempunyai sikap selektif, jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Kita yang harus bisa menguasai teknologi dengan cara terus belajar dalam memanfaatkan teknologi dengan baik itu seperti apa.